Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah, di dalam sholat itu kan juga niat ya, utamakan niat, yang penting niat ya. Lalu bagaimana kalau orang yang melakukan nggak tahu niatnya dan hanya ikut-ikutan aja langsung puasa gitu, apakah itu sah walaupun sunnah gitu tanpa niat? Niat itu tidak terikat dengan ibadah mahdoh ya. Niat itu berlaku untuk semua aktivitas. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita melakukan apapun, itu apa niatnya? Itu makanya inamal a'malu biniat wa inamal likulli imri'in ma nawa. Apa pun ada niat. Niat itu tumbuh dari rikoh. Rikoh itu adanya fil qalbi, dalam hati. Makanya kita nggak bisa mendeteksi niat orang. Karena niat itu di dalam hati, muncul dari kerentek. Dan saya yakin kalau orang nggak punya kerentek, pasti nggak punya niat. Itu. Nah, kerentek itu dalam hati, niat juga dalam hati. Nah, ya barangkali dia lagi nggak punya hati, makanya kerentek aja sampai nggak punya. Nah, kita ini orang punya hati apa tidak? Punya kerentek nggak dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Kalau nggak pernah punya kerentek, ya udah nggak punya niat, pasti nggak punya aktivitas. Mau beraktivitas pun bingung, akhirnya cuma ikutan. Kalau ditanya bagaimana, ya bagus dong puasa. Itu. Cuman hasilnya itu tergantung niatnya apa. Kalau niatmu pengen terlihat baik oleh masyarakat, ya udah terlihat baik. Tapi kalau niatmu ibadah mencari ridho Allah, Allah ridho walaupun kamu nggak tahu niat bahasa Arabnya. Nggak kudu-kudu pakai nawa itu segala, nggak kudu-kudu. Niat itu qaddu syai'in muqtarinan bifilihi. Menyengaja sesuatu kerentek hati dibarengi dengan sikap. Jangan kerentek hati terus mikir-mikir dulu, mesti nggak jadi. Karena apa? Bukan karena kesadaran. Karena apa? Setan tadi. Kayak Nabi Ibrahim tadi. Ketika pikiran kita udah mulai diskusi, udah dari pikiran ini kita kepikiran terus, akhirnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari pikiran ini membisik-bisikkan, menghembus-hembuskan ke dalam dada, ke hati. Akhirnya apa? Ketika kita punya satu masalah, kan kepikiran, ya kan? Kalau udah kepikiran, mesti keingetan. Begitu keingetan, kepikiran lagi. Terus begitu ke bawah sampai sholat, kepikiran, keingetan, kepikiran. Karena apa? Tidak bersikap. Tidak segera disikapi itu kerentek hati. Padahal kerentek hati itu luar biasa. Itu ada suara Tuhan di dalamnya. Udah diteliti secara ilmiah dari puluhan ribu saraf yang ada di dalam jantung kita itu, dalam kolbu kita. Ada penelitian luar biasa itu yang mampu mereka ini sebetulnya. Itu bentuknya. Kalau kita hidup kok begini, begitu. Lu jangan begitu. Sekarang deteksi diri sendiri. Kamu tengok ke dalam. Tengoklah ke dalam. Sebelum mengucapkan, sebelum bicara, singkirkan debu-debu yang masih melekat. Keren kan? Itu kita nggak pernah nengok ke dalam. Tengok ke dalam. Punya kerentek apa hari ini? Coba masing-masing tanya. Hari ini punya kerentek apa? Kenapa nggak melakukan sesuatu? Nggak punya kerentek kok. Pak Warto itu mana ada kerentek?
dia nggak pernah punya kerentek apa-apa. Nggak, jangan-jangan memang nggak punya hati, kan gitu. Orang nggak punya hati kok mau kerentek dari mana? Terus tapi dia bergerak Pak, melakukan aktivitas yang dilakukan bukan berdasarkan kesadaran, tapi berdasarkan mekanisme. Pokoknya bangun tidur, megang sapu, megang pelan, ya kan? Selesai, naik ke atas, nyiram. Itu udah mekanismenya dari awal begitu. Istilahnya nih, bukan dari kerentek. Kerentek itu bisa setiap hari berubah. Ketika kita sudah aktivitas yang ada yang mungkin di awalnya dimulai dari kerentek ya, bukan karena mekanisme. Kalau kerentek itu bukan karena dorongan, kesadaran pribadi. Bisa juga kesadaran itu tumbuh karena apa? Ada pencerahan dari orang lain, kemudian dia sadar kerentek dia lakukan. Karena memang benar-benar itu loh dari hati dilalah berkesinambungan, bisa istiqomah. Itu kalau berawal dari kerentek. Tapi kalau enggak, ya sama juga saya bawa mobil nih. Tes, plek. Tempelin, tes, plek. Kalau mobil lagi datang, plek. Tes, plek. Ini gerakan yang ada, itu bukan karena kesadaran. Karena mekanisme yang ada dari hari ke hari ya begitu terus. Karena pasti nggak ada kerentek lain hari itu. Nah ini apa yang namanya nih kalau yang begini tuh? Robot. Jangan-jangan sholat kita itu kayak robot gitu, karena dia melakukan sesuatu tanpa kerentek, tanpa kesadaran. Ini kira-kira bisa diterima akal nggak nih? Bisa nggak dibayangkan waktu kita sholat, termasuk puasa? Nah, ini tantangan puasa. Nah itu niat, peranan niat. Makanya di dalam syariat agama Islam, niat itu ada pada urutan pertama di dalam rukun ibadah apapun. Tuh, niat tuh. Rukun wudhu, pertama niat. Dua, membasuh muka. Tiga, mencuci tangan. Rukunnya sholat, pertama niat. Pasti niat. Rukunnya puasa, pertama niat. Haji, niat. Jadi seluruh aktivitas kita niat. Kalau niat kita ibadah untuk mencari ridha Allah, apapun yang sampean lakukan selama itu aktivitas-aktivitas yang diridhoi dan disukai oleh Allah, itu ibadah. Baik ucapan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Jadi kalau bahasanya begini, kalau dulu saya pernah dengar Pak Ustadz Dedi itu, al ibadatu itu ismun jami likulli ma yuhibbuhu wa yardahu minal aqwal wal af'al dohirah wal batinah. Ibadah itu adalah suatu sebutan, ismun, ya kan? Jami yang menghimpun, satu sebutan, ungkapan yang menghimpun. Itu ismun jami likulli, untuk segala ma sesuatu yang diridhoi Allah dan dicintai oleh Allah. Apa bentuknya? Bentuknya bisa ucapan, bisa perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Selama itu niatnya untuk mencari ridho Allah, dan yang kita lakukan itu hal-hal yang diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Ngomongnya juga ibadah, aktivitas apapun ibadah karena niat. Oke, bisa dipahami? Ada yang janggal? Mau komplain? Enggak, Bapak. Ayo silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan niat tadi Pak Yadi ya. Apa? Berkaitan dengan niat. Tadi, Iya, niat. apakah niat itu mesti dilapaskan atau cukup dalam hati? Atau dengan bahasa Arab? Itu hukumnya seperti apa niat itu? Ya. Pertanyaannya, apakah niat itu harus dilapatkan? Apa cukup dalam hati? Apa harus pakai bahasa Arab atau pakai bahasa apa saja? Ya. Ayo kita lihat definisi niat. Aniyatu qasdu sayin muqtarinan bi fi'lihi
wa mahaluhal qalbu wa talaffuzu bihi sunnatun. Itu niat. Niat itu adalah qasdu, menyengaja, kerentek. Bukan karena sengaja saya mau lakukan, ada dalam kerentek hati saya mau lakukan. Kerentek, qasdu, kerentek tentang sesuatu. Qasdu sain, menyengaja sesuatu. Bukan karena diperintah, bukan karena memang saya sengaja melakukan ini. Menyengaja sesuatu dia apapun. Banyak sesuatu itu kan. Menyengaja sesuatu muktarinan bipilihi yang dibarengi dengan perbuatan. Mansa bilang kalau udah kerentek, ojo kakean mikir. Kerentek itu bisa positif, bisa negatif. Begitu kerentek kok positif, udah nggak usah mikir. Menyengaja dengan penuh kesadaran, aku butuh kebaikan ini. Kok sampean dari kesadaran lari ke pikiran, gak sido sampean. Kenapa? Diskusi, karena apa? Ada setan yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah itu, jadi getaran hati, menyengaja sesuatu yang dibarengi perbuatan. Kalau sampean kok nggak bareng perbuatan, nggak niat namanya, baru ancang-ancang. Namanya azaman, rencana, itu niat. Tahu dulu itu tentang posisi niat itu. Qasdu sain muradan dipilihi. Tempatnya niat di mana? Wa mahal-hal qalbu. Tempatnya niat itu di dalam hati. Harus diucapkan, nggak perlu, nggak apa-apa. Asal nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Kerentek, kerjakan aja, orang akan tahu kok. Orang aja akan tahu bagaimana kerentek hati kita dengan sesuatu yang kita lakukan itu. Apalagi Allah yang alimul ghaibi was syahadah. Tahu yang gaib, tahu yang nyata. Yang gaibnya begini, nyatanya kok cocok. Nah itu Allah suka. Itu. Tak niat, terus dia ada kemauan melaksanakan niat itu dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan. Bukan tanpa konsep, bukan tanpa program, bukan tanpa planning, bukan tanpa apa terus. Yang penting itu mekanisme itu nanti. Tergantung yang menggerakkan. Kalau mesinnya menggerakkan gini ya gini, kalau nggak dia nggak bisa pola. Itu dibilang mati bergerak, dibilang hidup kok. Begitu, makanya ada istilah itu mayat hidup. Malah yang lebih sadis lagi bangkai berjalan, ngerobot, bergerak sesuai mekanisme, bukan kesadaran. Nah ini membangunkan kesadaran. Nah kemudian tempatnya dalam kolbu. Kolbu itu ada nggak ungkapan kolbu itu? Ada kan? Kata hati ada nggak? Allah tahu nggak? Pasti tahu. Allah saya, maaf mas, jadi ya Allah saya itu sudah tahu sebelum saya ngasih tahu. Baru kerentek udah tahu deh. Kalau saya nggak ucapkan gimana? Allah tahu. Terus kalau saya pakai bahasa Jawa gimana? Allah maha tahu. Saya pakai bahasa Sunda gimana? Allah maha tahu. Apakah harus pakai bahasa Arab? Tidak. Loh, penak kan? Niatin sun sholat di dalam hati. Wah, wabar. Udah. Cuman hal-hal yang memang menjadi rukun qauliyah ya jangan diganti kayak Al-Fatihah, jangan diganti Jawa, jangan diganti Padang. Takbir itu kan rukunnya qauliyah, didengar orang, bukan qalbiyah. Itu bukan fi'liyah. Jadi harus sesuai dengan syariat tuntunan. Tapi kalau yang dalam qalbu ini bahasa apapun Allah tahu. Wong kita belum ngomong, belum ngucap aja Allah udah tahu, baru kerentek. Jadi dia harus bahasa Arab gitu. Niat itu. Terserah. Namanya bahasa Sunda lebih mantep, lebih daripada jangan pakai bahasa Arab terus paham kagak, ngerti kagak. Akhirnya niatnya apa, yang dilakukan apa. Sama juga ini wajah tuh wajhiyya lillazi fatara samawati wal ard. Prakteknya madep kemana-mana. Artinya madep sana sini, galuh kemana-mana. Nggak cocok. Ucapannya yang bahasa Arab dengan prakteknya. Nah ini malaikat lambimu gitu nanti. Jadi itu kan yang ditanyakan tadi,
Ya. Itu bagaimana yang melafadzkan? Wa talaffuzu biha sunatun. Adapun melafadzkan niat itu hukumnya Sampean berangkat cek berdiri anteng Allahu Akbar, nggak baca usoli, sah sholatnya. Neng baca usoli dapat sunnah. Kenapa? Memperteguh niat yang dalam kalbu, diperteguh dengan ikrar. Nah, jadi tasdikun bil qalbi, hatinya membenarkan, dia ikrarkan dengan lisan, wa al bil arkan. Jadi 3 menjadi 1. Ini Allahu Akbar, ini niat, ini kan tangannya angkat. Jadi ada kalbu, ada ucapan, ada perbuatan di saat yang sama. Itu niat. Oke? Mau nambahin Pak Ustadz Alimi? Thank you.